Assalamualaikum adik-adik. Baiklah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Oh iya, sekarang kan musimnya pandemi, jadi kalian harus jaga kesehatan, harus jaga protokol kesehatan ya, harus patuh dengan protokol kesehatan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai berdoa dulu ya, menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Sebelumnya kita mengecek kehadiran dulu ya, siapa-siapa yang hadir dan siapa-siapa yang tidak hadir. Desma hadir, Nadia hadir, Rosa hadir, Rosi hadir, Sofia ada, Nadira ada, Reza ada, Pipit ada, Fajri ada, Swirda ada. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi dengan yang bertema yaitu hidup bersih dan sehat. Kalian tahu kan hidup bersih dan sehat itu apa? Seperti kita di lingkungan kita itu harus menjaga kebersihan di lingkungan, kebersihan di sekolah, kebersihan di mana-mana pun kita berada. Jadi kita sebagai masyarakat di situ kita harus menjaga kesehatan. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan berantakan sampah-sampah yang telah dikumpulkan, itu tidak boleh karena kita harus menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Jadi di sini kakak ada membuat satu media dengan menggunakan gambar-gambar seperti di sini. Yang pertama itu ada gambar perkarangan. Jadi di situ ada gambar perkarangan yang kotor. Jadi kita itu harus bekerja sama untuk membersihkan lingkungan yang kotor. Jadi kita sebagai masyarakat itu kita harus menjaga kebersihan. Kita harus bergotong royong untuk membersihkan lingkungan biar hidup kita bersih dan sehat. Yang kedua itu ada lingkungan yang bersih. Jadi dengan adanya lingkungan yang bersih, hidup kita juga sehat kan? Jadi di situ kita enak kali, kita adem kali kita berada di situ. Yang kedua itu ada gambar, di mana gambar itu menunjukkan bahwa kebersamaan kita. Yang kedua itu adalah gambar di mana ada dua orang anak dan juga ada dua orang anak cowok, siswa cowok dan juga siswa perempuan itu dia bertengkar. Jadi kita di situ tidak boleh bertengkar, kita malahan bersatu di perkarangan sekolah maupun di masyarakat. Kita itu harus bersatu. Gambar yang ketiga itu ada lingkungan di dalam ruangan sangat kotor. Jadi siswa itu bekerja sama dan berdiskusi untuk membersihkan lingkungan yang kotor. Di sini juga siswa juga bekerja sama dan juga melakukan kerjasama untuk bersatu dalam lingkungan hidup sehat dan bersih. Ibu akan membacakan satu cerita yang membahas tentang perkarangan sekolah yang kotor, apalagi di masa pandemi ini. Banyak warga sekolah yang tidak peduli terhadap lingkungannya. Banyak pula siswa yang membuang sampah sembarangan. Taman-taman juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun tidak terjaga. Keindahan sekolah pun tidak terjaga dengan baik. Sudah seharusnya kita membudayakan rasa malu jika perkarangan sekolah tidak bersih. Maka jika sekolah yang kita cintai kotor dan tidak terawat, sekolah yang tidak bersih diakibatkan karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Jadi di sini membahas tentang perkarangan yang kotor disebabkan oleh siapa? Oleh masyarakatnya dia sendiri, karena dia tidak menjaga kebersihan.
Di masa pandemi COVID ini, selain menjaga kebersihan diri sendiri, juga perlu menjaga kebersihan lingkungan agar badan tetap sehat dan daya tahan tubuh menjadi kuat, sehingga kita tidak mudah terjangkit virus corona. Oleh sebab itu, dimulai dari sekarang, mari kita bersihkan perkarangan sekolah kita dan ayo jaga kebersihan sekolah sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas berkat kesehatan yang diberikan kepada kita. Jadi di sini cerita yang berjudul Aku Malu Punya Perkarangan yang Kotor, Sekolah yang Kotor. Di sini intinya itu kita sebagai siswa-siswi di sekolah, kita itu harus menjaga kebersihan di perkarangan sekolah agar hidup kita bersih. Jadi sekian dari materi hari ini. Ibu akan memberikan kalian pertanyaan-pertanyaan. Sebelum itu kalian harus mengamati gambar-gambar ini ya. Gambar-gambar ini dulu, nanti Ibu tanyakan apa yang inti dari atau apa yang bisa kalian amati dari gambar yang pertama, kedua, ketiga. Nanti Ibu tanyakan kepada kalian, sebaiknya kalian berdiskusi dulu ya. Ya. Baiklah, ada yang ingin maksudnya Ibu kan akan memberikan kalian kuis. Jadi apa kalian sudah mengerti atau kalian ingin menambahkan atau kalian ingin berpendapat, boleh maju ke depan. Karena di sini kan enak kan, materinya itu hidup sehat dan bersih. Jadi kita itu sebagai siswa itu harus menjaga kebersihan agar hidup kita sehat. Apalagi di musim pandemi ini kita harus menjaga mematuhi protokol kesehatan, membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan, mencuci tangan, jangan lupa. Baik, apa ada yang ingin bertanya atau yang ingin berpendapat? Silahkan. Karena di sini hidup sehat itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita sebagai peran utama. Kalau kita ingin hidup kita sehat, maka kita harus menjaga kebersihan. Begitupun sebaliknya, kalau kita ingin hidup kita berantakan, nggak sehat, kita harus memberantakin, kita harus membuang sampah sembarangan. Tapi itu nggak boleh, karena kita harus menjaga hidup sehat dan bersih. Hidup bersih itu untuk hidup kita sehat. Jadi kalau nggak ada yang bertanya, sekian dari Ibu. Atau ada yang ingin berpendapat atau ingin bertanya? Silakan. Ya. Baik, sekian dari Ibu. Karena nggak ada yang bertanya kan? Atau ada yang bertanya tentang cerita yang Ibu bacakan tadi? Aku malu punya perkarangan sekolah yang kotor. Ada yang bertanya? Di inti dari materi yang hari ini tuh, kita itu harus menjaga kebersihan ya. Kalian tuh harus menjaga kebersihan agar hidup kalian sehat. Kayak gitu. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, sebaiknya karena nggak ada yang bertanya ataupun yang berpendapat, sebaiknya kita menutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.